Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Wow, masih tetap semangat kan walaupun belajarnya secara online? Semangat, Ibu. Semangat, Iya, Bu. Semangat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, baiklah, Ibu absen dulu ya untuk kegiatan kita pada hari ini untuk mapel ekonomi secara daring. Untuk di kelas kalian, siapakah yang tidak masuk hari ini ketua kelas kita Ibu Eka ya, ketua kelas kita Eka. Siapa yang tidak masuk hari ini, Eka? Oh, hari ini masih banyak yang belum masuk, Bu. Kayaknya pada terlambat ya, Bu. Mungkin gara-gara kemarin libur pada jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan. Iya, habis libur, Ibu. Jadi ini kalau saya perhatikan yang belum masuk ini Rica ya. Rica belum masuk. Dharma juga belum. Dharma udah ya. Kemudian. Udah dong, Bu. Iya, Dharma udah. Endang belum, Bu? Endang, Bu. Oh iya, Endang. Ini ada kabar nggak dari Rica sama Endang? Belum tahu, Bu. Tadi nggak calling-calling sih, Bu. Nggak sempet. Oke. Terima kasih ketua kelas. Baik, Bu. Baiklah ya, anak-anak, untuk hari ini aku akan mempelajari mengenai ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu ada di bab 3 di kelas 11. Nah, sebenarnya sebelumnya kan kita sudah belajar tuh masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk hari ini apa sih tujuan kita? Kenapa kita itu harus mempelajari masalah ketenaga kerjaan? Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan nanti anak-anak ibu ini bisa menyimpulkan ya. Jadi kita mulai pembelajaran kita tingkat tinggi, biar kalian bisa berpikir kritis. Yang pertama, kalian bisa menyimpulkan tenaga kerja, bukan angkatan kerja, dan juga angkatan kerja. Lalu kalian juga bisa menyimpulkan apa-apa saja sih jenis-jenis tenaga kerja tersebut. Nah, nanti di akhir kita akan berdiskusi mengenai suatu masalah yang berhubungan masalah ketenaga kerjaan. Dari hasil diskusi itu, Ibu berharap nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Oke, untuk memulai materi hari ini, biar kita tidak terlalu tegang, Ibu ada sedikit game untuk kalian, kita ice breaking dulu. Silakan jawab pertanyaan Ibu, kalian jawabnya di kolom chat ya. Baik, Bu, siap. Baik, Bu. Ada di kolom chat, sebentar, Ibu buka dulu. Waktunya hanya 15 menit untuk 15 detik ya untuk menjawab. Oke, sudah kelihatan di layar kalian anak-anak? Sudah, Ibu. Sebentar ya. Silakan jawab di kolom chat. Nanti saya cek siapa yang paling jawab benar, itu benar ya. Jadi tugas setiap pemain adalah menebak satu gambar yang paling benar dan menuliskannya di chat box di game kalian dalam kurun waktu 15 detik. Jawaban pertama kali itu ditulis di chat box itu dianggap benar dan jawaban yang benar nanti akan mendapatkan poin dari Ibu. Oke? Bisa kita mulai? Oh, siap, Bu. Oke, kita Ibu, suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya. Jadi Iya, Bu. kalian menebak kira-kira profesi mana yang masuk ke angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dan untuk tenaga kerja tertentu. Jawabannya tulis di chat di Game Meet. Nanti akan saya koreksi yang pertama sekali menjawab yang benar ya. Jadi 3 pertanyaan kalian jawab dulu baru nanti kita koreksi. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. 3, 2, 1. Oke.
Oke, tebak. Contoh Nggak angkatan kerja yang jalan, Bu. Slide-nya. Nggak jalan, Ibu. slide-nya tidak jalan. Nggak jalan, Bu. Iya Bu, nggak jalan Bu. Iya, Bu. Ya, udah, Bu. Jalan tidak. Udah, Bu. Sudah jalan Bu. Sudah jalan ya. Oke. Kelas 13, 12, waktunya ada di bawah, 11, 9, chat, ketik jawabannya di chat Gmeet ya. 1, 2, 1, selesai, berhenti menjawab. Jawaban yang benar adalah apa? Dokter. Dokter, oke. Yang menjawab dokter nanti kita cek ya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada? Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Oh, ternyata dia tidak mau dibesarkan ya. Oke, ntar. Oke. Seperti ini kayaknya dia maunya. Oke, berhenti menjawab. Apa jawaban? Guru Bu. Tenaga Guru Bu. Oh, Guru. Guru, Bu. oke, guru, benar sekali. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tukang sapu, Bu. Tukang sapu, Bu. Oh, Tukang sapu, Bu. oke. Tukang sapu. Oke. Ternyata slide PowerPoint-nya tidak jalan ya sama saya. Iya, Bu. Itu jawabannya yang paling benar. Tadi di sini di chatnya saya lihat Eka jawabannya tadi pertama dokter benar. Oke, ada poin untuk Eka. Terus ada Desi tadi menjawab guru, oke benar. Dan Dharma juga menjawab tukang sapu, oke benar. Ini sebenarnya ya kalau misalnya slide PowerPoint-nya bisa dijalankan nih seru nih ice breaking, tapi ternyata tuh ada sedikit bermasalah. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar masalah ketenaga kerjaan? Karena seperti ini, kalian itu pada usia produktif. Artinya, usia di antara 15 tahun ke atas itu bisa dianggap sebagai angkatan kerja. Nah, materi inilah yang akan kita selesaikan hari ini. Kalau melihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan kita pada ice breaking, sebenarnya itu juga sudah menggambarkan apa sih materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, tadi tujuan pembelajarannya sudah untuk memudahkan kegiatan pada kita pada hari ini. Ibu sudah mau bagi kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Endang, Saipul, dan Yeti. Kelompok 2 itu terdiri dari Nur Eka, Darmawati, dan Rice. Dan kelompok 3 ini adalah Desi dan Winnie. Nah, nanti dari 3 kelompok itu akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang akan Ibu tampilkan. Tetapi sebelum kita mengerjakan tugas kelompok kita, ada baiknya kita perhatikan dulu video berikut ini. Karena melalui video ini nanti kalian bisa memecahkan masalah yang akan Ibu berikan. Oke. Tampil tidak, Nak, videonya, Nak? Tidak, Bu. Tidak ya? Putus, Ibu. Putus-putus, Bu. Berhenti, Bu. Nggak mau jalan itu. Ya, dunia mulai ya. Sepertinya Ibu share ulang. Ini coba. Ini bisa Belum, Bu. Sudah, Bu. jalan ya? Bisa ya? Tidak ada nampak. Jalan tapi putus-putus.
Video dan suaranya jalan nggak ya, Nak? Ada Bu, Jalan, ada Bu. Bu. Berhenti lagi. Udah bisa jalan, Bu. Boy, Maan, besok ada tugas ya? Gak ada tuh. Dipanggil Bapak Kakak. Kenapa? Gak tahu. Ya udah, ayo. Kayaknya gue mau kerja deh. Kenapa tiba-tiba mau kerja? Ekonomi keluarga gue lagi buruk nih. Kira-kira gue bisa nggak ya kerja? Tergantung sih, Fra. Kalau usia lo udah masuk usia produktif nih, kamu bisa kerja kok. Emang umur lo berapa, Fra? 14 tahun. Setahu aku ya, usia produktif itu dimulai dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kamu bukan termasuk angkatan kerja. Kalau kamu udah lulus nanti, kamu bisa kerja kok. Dengar tuh, Fra, daripada mikirin kerja, mending senang-senang dulu. Iya deh, tapi gue masih bingung. Angkatan kerja itu apa sih, Bu? Jadi, angkatan kerja itu golongan penduduk, baik perempuan maupun laki-laki, yang usianya sudah produktif. Baik yang sudah punya kerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Gitu, Fra. Jadi, ibu gue juga termasuk angkatan kerja dong ya? Emang ibu lu kerja apaan? Ibu gue jadi ibu rumah tangga nih. Ya, gak gitu juga, Fra. Jadi, ada 3 golongan yang bukan angkatan kerja. Pertama nih, kayak pelajar kita nih, usianya di bawah usia produktif. Yang kedua, IRT atau ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga, golongan pensiun, kayak kakek, nenek. Usianya kan udah di atas usia produktif tuh, 64 tahun. Gitu. Tapi, ibu gue juga kerja di bidan nih. Gimana sih, Fra? Mengurus rumah tangga itu kan emang udah tugas ibu loh. Udah deh, sekarang gue jelasin ya. IRT bukan angkatan kerja, tapi kalau bidan dia tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terlatih tapi tak terdidik itu kayak montir, sopir dan ojek. Tapi kalau tidak terlatih dan tidak terdidik itu kayak tukang sapu jalanan. Nah, itulah macam-macam tenaga kerja. Paham kan? Oh, iya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Udah bilang tuh. Kayaknya jemputan gue udah nunggu tuh. Gue berangkat duluan ya. Ya udah, bye-bye. Bye. Nah, gue tuh pulang ya. Oke? Gue duluan juga ya, guys. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kalian sudah melihat tadi tayangan video itu mengenai ketenaga kerjaan. Oke, Ibu mau tanya sih di sini ya, Desi, ada Desi? Ya, Bu. Desi, coba setelah menonton apa yang bisa kamu Suara Ibu nggak kedengaran, Ibu. Oh, nggak kedengaran ya? Tadi kan Desi sudah menonton video pembelajarannya. Apa yang bisa Desi simpulkan mengenai angkatan kerja dari video tadi? Ya, angkatan kerja itu, Ibu, orang yang usianya di atas 15 tahun sampai 64 tahun, Ibu.
Oke, jadi kalau dia sudah berusia di atas 15 tahun sampai 64 atau 65 tahun, maka dia bisa dikatakan sebagai angkatan kerja karena memasuki usia produktif. Kayak contohnya nih, Desi sekarang kan kelas 11, usianya berapa Desi? 16, 17? 17 Ibu. Nah, Desi sekarang 17 tahun. Artinya Desi itu sebagai angkatan Kerja. Tetapi, nah nanti saya sambungkan ya. Coba saya tanya dengan Eka, apa Iya, yang Bu. bisa kamu simpulkan mengenai bukan angkatan kerja? Oh, bukan angkatan kerja itu berarti dia yang usianya masuk usia kerja, tetapi dia tidak bekerja. Oke, dia memasuki usia kerja, bisa saja nanti usianya 15 sampai 64. 60 tahun atau 64 tahun, tetapi dia tidak bekerja. Saya ambil contoh seperti ini, saya tanya dulu Eka ya. Iya, Tadi Bu. kan Desi usianya kan 17 tahun. Kira-kira Desi itu masuk ke angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan, karena Desi masih sekolah. Oke, karena Desi sebagai pelajar, maka dia termasuk bukan angkatan kerja. Tapi kalau misalnya nih hari ini kan Desi kan masih sekolah nih sama Ibu. Tahu-tahu nih besok tuh Desi tuh berhenti sekolah misalnya karena ngerasa bosan. Kalau misalnya besok Desi berhenti sekolah, kira-kira Desi masih masuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, Eka? Masuk. Masuk, berarti Desi sudah menjadi bukan angkatan Bukan kerja. Nah, masuk tadi tenaga kerja. Masuk angkatan kerja. ya, oke, dia masuk ke angkatan kerja karena berhenti sekolah ya. Iya. Oke, saya mau tanya dengan Dharma nih. Dharma, dari video-video tadi di video kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Kira-kira apa yang Dharma bisa simpulkan dari video tadi mengenai jenis tenaga kerja? Jenis tenaga kerja. Ya, dari Angkatan kerja, tenaga kerja, bukan ya, tadi kan tenaga di kerja. video kan dijelaskan ada jenis-jenis tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, tidak terlatih. Nah, ada tenaga kerja terdidik, Ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Oke, contohnya Dharma kalau tenaga kerja terdidik siapa? Misalnya guru, dokter. Oke, kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, misalnya apa? Tukang sapu, Bu. Oke, tukang sapu tadi. Kalau tenaga kerjanya terlatih, siapa kira-kira Dharma? Tenaga kerja terlatih, contohnya siapa? Misalnya sopir. Oke, sopir, karena dia membutuhkan skill atau kemampuan ya. Nah, materi ini tadi, dari video tadi kan sudah bisa tertebak di ice breaking kita ya, seperti itu jawabnya. Nah, agar kalian lebih paham lagi nih mengenai ketenaga kerjaan, sering sekali kita tuh tanya, kok saya itu Bu harus belajar materi ketenaga kerjaan ya di kelas 11 ini? Ya, karena sangat tepat sekali seperti itu. Tenaga kerja itu sudah memasuki usia produktif di atas 15 tahun. Artinya adalah untuk anak-anak kelas 11 seperti kalian memang sudah bisa dikategorikan sebagai angkatan kerja. Oke. Ibu share dulu PowerPoint kita tadi. Di sini sudah kita simpulkan ya masalah ketenaga kerjaan. Tadi dikatakan bahwa sama Desi bahwa tenaga kerja tadi usianya 15 sampai 65 tahun. Lalu tadi Eka sudah jawab bahwa bukan angkatan kerja itu yang contohnya tadi ibu rumah tangga, pelajar. Sudah terus selanjutnya tadi Dharma sudah jelaskan bahwa tenaga kerja itu ada tenaga kerja terdidik, terlatih dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, di sini ada satu materi lagi, itu masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Sebenarnya
mungkin banyak sekali masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya adalah tingkat pengangguran ya, karena kita juga masuk di negara berkembang, di mana jumlah angkatan kerja, nah ini salah satu masalah kita ini, tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Sehingga semakin banyaknya angkatan kerja yang tidak bisa tertampung di lapangan pekerjaan ini akan menimbulkan pengangguran. Yang masalah kedua tadi jumlah angkatan kerja. Yang ketiga itu kualitas. Kita itu punya banyak sekali SDM yang siap bekerja, tetapi ternyata SDM itu tidak memiliki kualitas atau keahlian tertentu seperti itu. Nah, masalah yang keempat ternyata penyebaran angkatan kerja. Kalau kita lihat di Indonesia, semua angkatan kerja kita tuh tertumpu di Pulau Jawa. Jadi banyak sekali orang-orang urbanisasi seperti itu ya, pindah dia dari desa ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan. Sedangkan sampai di kota ternyata orang-orang berdatangan, lapangan pekerjaannya semakin menyempit sehingga terjadi penumpukan di daerah tersebut, contohnya di Pulau Jawa. Lalu yang kelima, permasalahan yang kelima itu adalah perlindungan kesejahteraan belum maksimal, contohnya masalah upah, lalu masalah perlindungan ketenaga kerjaan, biaya pensiunnya, dan juga biaya kesehatannya. Nah, untuk lebih memudahkan, tadi kan saya sudah bagi ya kelompoknya ya. Ada tugas kelompok nih, sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian bisa akses di Google Classroom kalian, itu mengenai materi ketenaga kerjaan. Ntar Ibu share dulu LKPD-nya, kalian bisa download di Google Classroom. Sebenarnya secara berkelompok kalian nanti bisa mengerjakan tugas ini ya. Oke, bentar. Ibu share screen dulu. Oke. Nah, ini terlalu kecil sepertinya ya. Tadi masih ingat anggota kelompoknya siapa saja? Lupa, Bu. Iya, Ibu. Bentar ya, saya baca lagi. Untuk kelompok pertama itu ada Endang, Saiful Yeti, kelompok kedua Eka, Dharma dan Rachel, kelompok tiga itu ada Desi dan Mini. Nah, ini kalian bisa lihat di layar yang Ibu share screen. Itu ada mengenai judulnya itu mengapa manusia silver semakin banyak di masa pandemi. Anak-anak tahu tidak manusia silver itu? Tidak, Bu. Oh tidak ya. Nah, memang banyak sekali ada di kota besar ya, terutama di lampu merah. Jadi banyak sekali anak-anak, orang tua, dewasa itu mengecat dirinya berwarna putih di pinggir jalan, terutama di lampu merah, itu membawa kotak semacam meminta-minta seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya manusia silver ini banyak sekali bermunculan di masa pandemi ya. Yang saya tanyakan, yang pertama, apa masalah yang muncul di masa pandemi dari informasi yang disampaikan ini mengenai manusia silver di masa pandemi? Jelaskan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Oke, silakan Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian sudah punya grup WA ya. Nah, di grup WA boleh bikin grup kecil lagi sesuai nama yang saya sebutkan tadi. Silakan kalian selesaikan 3 pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Ibu tunggu, oke? Ya, boleh berdiskusi di WA ya, karena kita masih mode daring. Jadi kira-kira permasalahan apa yang ada
muncul di masa pandemi ini. Ini bisa sedikit baca lah ya dari sini, atau bisa kalian Ibu kirim juga nih filenya ke WA grup kalian juga bisa langsung baca mengenai berita ini ya. Ibu sudah share filenya ke WA grup. Oke, sudah selesai anak-anak? Kira-kira sudah ada yang kelompok yang sudah selesai dan mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Eka, silakan Eka. Kita mulai dari kelompok Eka dulu ya, kelompok 2. Pertanyaan Eka, pertama apa jawabannya Eka, kelompok kalian? Masalah yang muncul di masa pandemi yang pertama karena banyak perusahaan yang bangkrut, Bu. Jadi PHK-nya banyak. Jadi karena banyak yang di PHK, akhirnya muncullah para pengemis-pengemis di jalan yang minta-minta, yang banyak yang pakai itu dicat silver itu, Bu. Kemudian penghasilan masyarakat juga berkurang karena mereka nggak bisa jualan, itu, Bu. Jadi ada 3, Bu. Terus jadi itu juga bertambahnya pengangguran, begitu, Bu. Terus yang nomor 2, penyebab permasalahan karena adanya COVID menjadikan Indonesia mengalami resesi, perekonomian menyusut selama hampir 2 tahun. Itu, Bu, nomor 2. Nomor 3, dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan sosial. Otomatis pembangunan ekonomi dan sosial ya, Bu. Jadi karena adanya resesi sehingga pemerintah tidak bisa membangun. Jadi banyak di sini ya itu apa ya tadi ya? Karena banyaknya pengangguran tadi. Iya, banyaknya pengangguran menyebabkan pemerintah itu tadi berdampak sosial. Jadi sekarang muncul untuk dampak sosialnya munculnya tadi pengangguran, kemiskinan bertambah, itu dampak sosial, dampak ekonominya resesi, Bu. Oke, resesi. Terima kasih Eka ya. Coba Ibu tanya ke kelompok lain lagi nih. Kelompok lain ada yang mau menambahkan, menjawab dari tugasnya dulu, jawaban kalian. Kelompok 1 dan 3 sudah selesai belum diskusinya? Kelompok lagi mewakili biar kita bisa membandingkan antara kelompok 1 dengan yang lainnya. Desi mewakili kelompoknya, Desi, kelompok 1. Iya, Bu. Oke, apa permasalahan dari berita artikel tersebut, Desi? Banyaknya pengangguran, Bu. Oke, banyaknya pengangguran. Lalu penyebabnya apa, Desi? Penyebabnya? Kurangnya lahan pekerjaan. Oke, kurangnya lahan pekerjaan di masa pandemi ya. Ya, Kira-kira dampak dari banyaknya pengangguran tadi apa, Desi, terhadap pembangunan ekonomi sosial kita? Masyarakat menjadi apa ya, Bu? Mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara penuh. Oke, jadi masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara penuh. Terima kasih ya Desi. Kelompok 3, ada yang mau mewakili kelompok 3 terakhir? Kelompok 3 itu sudah, Ibu. Kelompok 2 yang belum. Kelompok 1, Endang Haipulyati ada yang ingin mewakili? Iya, Bu, saya, Bu. Oke, silakan Saiful. Apa masalah dari artikel tersebut, Saiful? Masalahnya banyak beberapa penduduk yang beralih profesi menjadi manusia silver karena pada masa pandemi ini banyak yang dipecat, Bu. Oke, jadi ternyata banyaknya manusia silver ya, penyebabnya banyak sekali masyarakat yang dipecat ya.
Kira-kira apa dampak permasalahan ini terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kita, Saiful? Dampak yang terjadi sebab akibatnya karena apa ya Bu ya? Apa Bu tadi Bu? Ya, kira-kira nanti kalau banyaknya manusia silver itu terhadap pembangunan sama sosial masyarakat kita, kira-kira ada dampaknya tidak? Dampak Bu, karena menurun, perekonomian Indonesia menurun Bu. Oke, perekonomian Indonesia menurun ya. Baik, Ya, Bu. terima kasih atas presentasi hasil diskusinya ya anak-anak. Ibu simpulkan saja, dari artikel ini sudah terlihat jelas ya, apa sih masalah yang muncul di masa pandemi? Ternyata yang muncul itu ada profesi baru di kalangan masyarakat untuk mencari penghasilan. Nah, salah satunya adalah menjadi manusia silver. Kenapa sih masyarakat ini menjadi manusia silver? Kalau kita lihat tidak hanya orang dewasa, bahkan banyak sekali anak-anak. Nah, salah satu penyebabnya tadi seperti yang Eka jelaskan, ini salah satu dampak dari pandemi. Jadi pandemi itu ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Kita tidak boleh keluar rumah. Terus jam kerja kita dikurangi, otomatis gaji bisa juga nanti dikurangi ya. Terus karena mobilitas kita dikurangi, ekonomi kita tidak stabil, banyak sekali orang yang di PHK. Nah, orang-orang yang di PHK ini kadangkala mereka itu tidak punya skill lain selain apa yang telah mereka kerjakan di pekerjaan sebelumnya. Makanya cara pintas yang paling cepat sepertinya untuk masalah sosial ini adalah itu menjadi manusia silver. Nah, dampaknya sih apa terhadap pembangunan ekonomi? Benar sekali, resesi ya. Masyarakat yang penghasilannya menurun, otomatis pendapatan per kapita kita juga akan menurun. Dan juga pendapatan nasional kita juga menurun. Lalu di sisi sosial terlalu banyak masyarakat yang terkena dampak karena pandemi ini, otomatis muncullah pengangguran baru, bahkan pengangguran terbuka seperti itu. Oke, anak-anak, coba sampai di sini untuk materi ketenaga kerjaan, ada yang ingin ditanyakan tidak kira-kira? Dari penjelasan Ibu mengenai ketenaga kerjaan hari ini, mengenai angkatan kerja, bungkatan angkar kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah tenaga kerja. Ada yang ingin tanyakan anak-anakku? Saya Bu. Oke, silakan Saiful. Bu, kalau orang bengkel itu dia hanya cukup tenaga kerja terlatih saja, karena kan di situ dia bongkar-bongkar itu Bu, kan butuh kecerdasan juga Bu, butuh ilmu Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, jadi kenapa sih orang bengkel, montir itu termasuk tenaga kerja terlatih? Padahal kata Saiful tadi dia kan juga punya ilmunya ya. Nah, dia untuk menjadi montir sebenarnya tidak perlu pendidikan yang sangat tinggi, kecuali kalau dia insinyur nih. Jadi cukup dengan skill, keterampilan yang dia peroleh dari kursus-kursus atau dia peroleh dari pengalaman. Jadi misalnya dia kerja di bengkel walaupun dia nggak ikut kursus ya, memperhatikan orang, tapi dia mengerjakan secara terus-menerus, sehingga dia memperoleh skill nih untuk di perbengkelan. Nah, makanya dia termasuk tenaga kerja terlatih, Saiful. Jadi iya, dia Bu. tidak harus menjadi, tidak harus sarjana dulu deh kalau mau jadi montir, seperti itu kurang lebihnya. Iya Bu. Oke, anak-anak, Ibu rasa cukup ya, semuanya sudah paham ya? Sudah Bu. Ya Bu, udah Bu. Oke, nah untuk biar kalian lebih paham lagi terhadap materi hari ini, Ibu sudah upload soal, ada 5 soal pilihan ganda, soal evaluasi, itu kalian bisa buka di Google Classroom. Ibu sudah kasih linknya, ada Gpom. Kalian bisa kerjakan sekitar 5 menit untuk mengisi ABCDE-nya. Ibu silakan buka Google Form-nya ya, linknya sudah Ibu sharekan di WA. Kalian jawab sekitar 5 menit sudah cukup ya kali ya. Oke, dipersilakan sekarang Ibu. Silakan akses soalnya untuk soal evaluasi hari ini. Oke. Ibu rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Nih saya lihat nih sudah banyak yang
sudah menjawab ini masuk di Google Form saya sudah ada Eka, Sipul, Rica sudah menjawab, Yeti. Oke, terima kasih sudah menjawab soal evaluasi kita hari ini. Nah, Ibu mau simpulkan ya materi kita hari ini bahwa sebagai siswa yang berusia sudah bisa memilih nih, apakah kita mau menjadi golongan tenaga kerja terdidik? Apakah kalian mau menjadi tenaga kerja terlatih? Ataukah kalian mau menjadi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Artinya anak-anakku sudah bisa memilih nih dari 3 ini ya. Lalu untuk permasalahan ketenaga kerja itu kan banyak. Nah, kalian sebagai usia produktif yang bisa saja menjadi besok itu keangkatan kerja, harus memikirkan solusinya untuk diri kalian sendiri. Apakah kalian mau menyumbang sebagai masalah ketenaga kerjaan bagi negara kita, ataukah anak-anakku itu akan memberikan solusi bagi pemerintah kita? Artinya jangan sampai anak-anakku ini menjadi penyumbang dari permasalahan ketenaga kerjaan tadi. Contohnya misalnya nih, selesai dari sini nih, bingung mau ngapain, tidak ada skill, otomatis tidak memiliki pekerjaan. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini memperoleh keberkahan dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari ya anak-anakku ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk hari ini. Semoga tetap semangat walaupun belajarnya masih online. Tetap stay at home ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.